Halo Sobat YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film Ip Man 3. Pada Ip Man 3 ini kita akan melihat keseruan aksi Ip Man untuk melawan para petarung-petarung top yang akan membuat Anda semakin setia untuk mendukung channel ini. Mari sebelum kita melanjutkan ke alur ceritanya, sangat disarankan untuk menekan tombol subscribe dan like dan juga bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Diawali di kota Hong Kong tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya tinggal di Foshan untuk belajar di Foshan, Tiongkok. Itulah alasan kenapa Ip Man anaknya cuma satu di film ini. Kemudian datanglah seorang pemuda yang bertemu dengan Ip Man, yaitu Bruce Lee. Ternyata Bruce Lee ini sudah besar dan menagih janjinya sewaktu masih kecil. Bruce Lee ingin diajarkan Wing Chun. Kemudian Ip Man mengetes kecepatan Bruce Lee dengan lemparan rokok. Ip Man hanya bilang cukup baik. Kemudian Ip Man berjalan dan membuka pintu. Bruce Lee pun merasa kecewa, dia pikir Bruce Lee disuruh keluar. Tapi Bruce Lee menerimanya dan pergi keluar. Kemudian di esoknya hari ada anak bocil berkelahi di sekolahnya. Yang berbaju putih, namanya Ip Ching, anaknya Ip Man, dan yang baju hijau namanya Cheng Fong. Setelah bu guru memisahnya, Ip Ching diobati ibunya, dan Cheng Fong diobati gurunya. Kemudian Ip datang ke sekolahnya dan mengundang Cheng Fong untuk pergi makan malam bersama sebagai tanda maaf. Setelah makan malam, ayah Cheng Fong datang bernama Cheng Tici untuk menjemput anaknya. Keesokan harinya, Cheng Tici yang sebagai penarik becak telah mengikuti pertarungan ilegal. Kemudian datanglah Mike Tyson atau disebut Frank. Kemudian sang si kepala geng menghampiri Frank untuk melakukan membicarakan bisnis, tapi Frank mendesak sang untuk membereskan sekolahannya. Yaitu sekolahan yang di awal cerita anaknya Ip Man berkelahi dengan Cheng Fong. Kemudian Ip Man datang ke restoran Guru Ching dan diajak foto bersama dengan Ching. Kemudian Ip Man ditelepon istri untuk bertemu di kelas tari, alhasil istri ngambek dengan janji Ip Man. Kemudian setelah Ip berada di sekolahan, Ip Man bertemu dengan Ting Chi, dan saling mengobrol bahwa pernah belajar Wing Chun yang sama dari guru Chang Wasun. Cheng Tici menantang Ip untuk duel persahabatan di kemudian hari. Kemudian setelah Ip Man dan anaknya mau pulang, Ip bertemu Sang dan anak buahnya. Ip dengan merasa curiga. Kemudian Sang mengintimidasi kepada guru hingga para guru pun ketakutan. Kemudian Sang ingin membeli tanah ini untuk bisnisnya. Tapi kepala sekolah menolaknya. Kemudian Sang memaksa dan menyiksa kepala sekolah. Tidak lama Ip Man datang dan menghajar mereka semua. Lalu Ip Man segera menelpon polisi. Kemudian Sang I kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolahan malam ini. Esokan harinya pintu sudah disegel dan murid-muridnya beserta orang tuanya sudah berkumpul di depan sekolah. Kemudian Ip datang dan langsung membuka segel pintu. Dari kejauhan anak buah Sang melihat segel pintu sudah dibuka. Kemudian takut anak buah Sang datang kembali, akhirnya Ip menjaganya di malam hari. Yang benar saja ternyata anak buah Sang datang dan ingin membakar sekolahan, tapi Ip Man tidak tinggal diam, lalu Ip menghajar mereka semua. Kemudian kepala sekolah diculik oleh anak buah Sang. Terlihat ada Cheng Tici yang melihat ada penculikan lalu bergegas untuk menyelamatkannya. Lalu Ip Man memanggil Cheng Tici dan Ip Man menghampirinya. Ip Man berterima kasih untuk pertolongannya. Suatu hari istri Ip mulai sakit di perutnya. Kemudian pergi ke toko obat herbal. Pindah ke Ip Man, Ip bertemu dengan Guru Tin dan untuk menghampiri Sang lalu memarahinya. Kemudian Sang tidak terima lalu ingin membunuh Guru Tin. Lalu Ip melumpuhkan Sang, seluruh anak buah Sang langsung mengepungnya. Lalu Ip berunding dengan teman polisinya untuk mengambil tindakan yang tegas masalah sekolahan ini. Kemudian beralih ke istri Ip memutuskan untuk ke dokter. Ternyata istri Ip terserang kanker, dan istri Ip kaget pulang tetasa sedih, dan melihat Ip sedang disanjung-sanjung oleh ibu-ibu. Kemudian Cheng Tici menang dalam pertarungan. Sang datang untuk menawarkan uang dengan cara melumpuhkan para ahli kungfu. Kemudian Tici pun menyanggupinya. Lalu kemudian melumpuhkan Guru Tin tapi kalah dalam bertarung karena Tici terlalu OP.
Beralih ke Ip Man. Setelah Ip Man pergi, istrinya ingin berbicara. Kemudian Teflon berdering. Ternyata dari pihak rumah sakit. Tentang Guru Tin. Kemudian Sang menculik anak-anak sekolahan tanpa hambatan dengan meminta tebusan tanah sekolahan itu. Kemudian Yip datang untuk menjemput anaknya. Lalu ibu guru berkata bahwa anak-anak telah diculik oleh Sang dan anak buahnya. Lalu Yip Man langsung menemui lokasi Sang, dan Yip terpaksa dan dipaksa untuk sujud di hadapan Sang. Lalu Cheng Tici datang untuk mengambil anaknya lalu pergi. Kemudian anak buah Sang mengepung Yip Man, lalu Yip Man menghadapi anak buah Sang. Tidak lama kemudian Cheng Tici datang kembali untuk melepaskan anak-anak tersebut. Lalu Sang kabur membawa anaknya Yip. Dan Yip Man pun langsung mengejarnya. Setelah Sang kalah, polisi datang untuk mengamankan lokasi. Keesokan harinya Yip Man dan istrinya pergi ke dokter, dan bertanya, dengan cara apa untuk menyembuhkannya. Dokter hanya bilang bahwa kanker sudah menjalar, dan tidak bisa disembuhkan, hanya saja untuk menunggu waktu kematiannya. Lalu Yip dan istrinya pergi. Beralih ke Tyson, atau Frank, yang kedatangan tamu kepala kepolisian. Bahwa sudah tidak bisa membantu Frank lagi, dengan catatan kasus penculikan anak-anak. Lalu Tyson marah sambil menunjukkan tinjunya Kepda Sang. Dan menyuruh anak buahnya yang ahli petarung Muay Thai, untuk menghabisi Yip Man. Akhirnya petarung Muay Thai bertemu Yip dan istrinya saat memasuki lift. Akhirnya terjadi baku hantam, Yip yang berusaha melindungi istrinya, lalu keluar dari lift. Yip Ikeng Sung menghajar petarung Muay Thai dan akhirnya petarung itu kalah dan pergi. Sedangkan istrinya di dalam lift dan keluar dari lift pergi bersama Yip, sambil bergandengan tangan. Kemudian Hok bertemu dengan Yip, dan mengatakan, bahwa semuanya sudah beres, hanya saja Frank ingin bertemu Yip empat mata. Setelah bertemu, Frank menantang Yip si ahli Wing Chun untuk mengalahkan Frank dalam waktu 3 menit. Yip Man merasa kewalahan menghadapi Frank si petinju kelas dunia. Kemudian pertarungan selesai dengan imbang. Beralih ke Cheng Tici, yang berminat untuk perkenalkan Wing Chun miliknya, bertemu reporter di restoran Guru Tin. Reporter tidak yakin, maka Cheng Tici menantang guru kungfu yang baru saja datang ke restoran. Lalu bertarung akhirnya reporter memotret dan menulis untuk berita koran tersebut. Akhirnya Cheng Tici dikenal oleh kalangan masyarakat, dengan Wing Chun dimilikinya. Setelah merasa sukses, Tici pun menantang Yip Man, dan mengatakan bahwa Wing Chun milik Yip Man adalah palsu. Kemudian Yip dan istrinya sedang duduk, dan membaca koran, melihat berita terbaru bahwa Yip telah ditantang oleh Cheng Tici. Berhubung Yip tidak ingin melukai istrinya, Yip mengalihkan berita lain demi istri tercinta. Lalu Yip akan bersama senantiasa menemani istrinya sampai akhir hayat. Keadaan istri semakin parah, dan istri ingin latihan dansa bersama Yip. Kemudian Yip pergi bertemu guru tari. Ternyata itu Bruce Lee, sebagai guru tari atau dansa. Bruce Lee pun siap, tapi Bruce Lee bisa mengajarinya asalkan Bruce Lee dijadikan murid Wing Chun. Lalu Yip mengatakan, dan meminta maaf, atas kejadian yang lalu, yang membuat Bruce Lee salah paham. Padahal Yip Man membuka karena ingin dibuka pintunya, bukan untuk mengusir Bruce Lee. Setelah itu Yip Man dan istrinya berdansa. Keadaan istri semakin parah, dan membuat surat untuk anaknya Cheng Tici bahwa Yip menerima tantangannya dengan tanggal yang sudah ditetapkan.
Kemudian di hari pertarungan Yip bersama istrinya datang, sedangkan istrinya di luar dan Yip Man di dalam siap bertarung melawan Cheng Tici. Akhirnya pertarungan dimulai, diawali dengan tongkat, yang sama-sama mahir menggunakan tongkatnya. Yang kedua menggunakan sajam. Dan yang ketiga hanya tangan kosong. Sama-sama kuat, dengan satu guru. Pertarungan diselesaikan ketika Yip terkena matnya, dan bertahan kemudi dibalas dengan pukulan, Saitama. Pertarungan dimenangkan oleh Yip dan papan Wing Chun milik Cheng Tici dihancurkan. Film pun selesai. Sampai di sini saja cerita alur film Ip Man 3. Bila ada kesalahan mohon maaf. Mungkin saya lupa mengisi teks, atau bisa jadi saya ngantuk. Terima kasih.